Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mendekat pada Quran ya. Kita eh, masih di dalam usaha untuk ya, merenungi, menyelami eh, terjemahan ayat-ayat di surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita udah bahas tentang eh, beberapa ayat ya, sampai ayat 107 ya, 107, yang kalau kita coba ambil hikmahnya barangkali adalah bahwa Quran ini adalah sesuatu yang sangat precise, sangat akurat ya. Dan ayat 106 itu salah satunya penegasan ya, akan hal itu, sehingga ya attitude kita terhadap Quran harusnya adalah meyakininya, kemudian mencoba mencari hikmahnya ya, bukan mempertanyakannya gitu. Nah begitu kita lakukan, soalnya ya kita nggak akan dapat manfaat apa-apa ya, dan akan berakhir seperti Bani Israel gitu kan. Nah di ayat kali ini kita mau bahas soal sikap kita terhadap Rasulullah ya. Tapi kan kalau kita nggak ketemu beliau gimana dong ya kan. Nah, nantilah kita coba bahas di video kali ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 108 ya, itu bunyi terjemahannya adalah, apakah kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israel memintanya kepada Musa? Siapapun yang mengganti iman dengan kekafiran sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, kadang-kadang saya tuh suka mikir ya, ya Quran ini kan pasti diturunkan buat kita ya. Tapi kalau dilihat-lihat kadang-kadang ya, Quran atau dalam hal ini berarti Allah ya, Allah itu berkata-katanya kok suka beda-beda ya. Kadang-kadang kalimatnya bentuknya adalah meminta Nabi Muhammad untuk berkata ya kan. Berarti kan kita sebagai penonton ya kan, kita menonton Nabi Muhammad berkata kepada entah orang atau kaum gitu ya. Kadang-kadang sudut pandangnya gitu ya, kita sebagai pembaca itu berarti kita sebagai penonton ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang seperti ini nih ya. Apakah kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israel memintanya kepada Musa? Ini sudut pandangnya agak beda nih. Sepertinya adalah Quran atau Allah dalam hal ini berarti bicara kepada kita langsung ya, si pembaca gitu ya. Nah, pembaca kita ya ini tentu saja sebuah pertanyaan yang tidak betul-betul pertanyaan ya. Kan pertanyaan itu punya beberapa fungsi lah ya. Ada fungsi yang mendapatkan informasi ya. Tapi ada yang mempertanyakan ya, kalau dalam kisah Bani Israel yang sebelumnya, kisah sapi betina itu. Tapi juga ada pertanyaan yang sebenarnya bentuknya adalah sebuah challenge ya, atau sebuah teguran ya, atau sebuah warning bahkan gitu ya. Nah, kalau kita coba rasain ya, ditanya begini ya sama Allah loh yang nanya ini kan, apakah kamu, berarti kan kita membayangkan Allah bertanya kepada kita, ini harusnya kita merasa derdek gini ya, rasanya merasa deg-degan ya. Kita ditanya, apakah kamu nih, kita ini hendak meminta kepada Rasulmu, berarti meminta kepada Rasulullah seperti Bani Israel meminta kepada Musa. Nah ini kan berarti kita flashback sedikit, seperti apa sih memang meminta kepada Rasul sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa ya. Kita ingat di bahasan-bahasan sebelumnya, misalnya ya, Bani Israel itu problemnya adalah satu, ada ketidaksopanan ya kepada Nabi Musa ya. Gak pernah manggil Rasulullah misalnya, manggilnya itu Musa aja.
ya kan. Itu satu ya, attitude-nya itu. Yang kedua, meminta Nabi Musa ya untuk bertanya kepada Tuhan gitu ya, mempertanyakan ya perintah Tuhan. Misalnya di kisah sapi betina itu, ya kan, Nabi Musa sudah kasih perintah Allah, tapi kemudian Bani Israel meminta Nabi Musa untuk bertanya lagi kepada Allah gitu, ya kan. Jadi ya nggak sopan lah ya nyuruh, dan dengan pertanyaan, coba tanyakan kepada Tuhanmu lagi gitu. Ingat kita bahasin itu ya. Jadi tidak cuma tidak sopan kepada Nabi Musa, tapi juga tidak sopan kepada Allah sebenarnya. Itu kita ingat begitu ya. Kemudian kita juga ingat kisah permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka meminta makanan-makanan yang sebagaimana yang pernah mereka makan dahulu gitu ya. Jadi ketika diberi mana dan salwa, mereka ternyata nggak puas ya. Kemudian mereka minta kacang adas lah gitu ya. Nah, itu kan lagi-lagi sebuah permintaan sih, memang kesannya hanya permintaan biasa, tapi di balik itu sebenarnya balik lagi ada ketidaksyukuran ya, ada kekufuran ya, di balik permintaan itu gitu. Nah, kalau kita mengingat semua hal itu, maka kita bisa berkaca ya, adakah memang kita punya kecenderungan begitu ya kan. Nah, mungkin ayat ini ketika dibacakan kepada kaum muslimin di masa Rasulullah itu, orang-orang di masa itu kan langsung berkaca gitu ya, apakah iya kami ini punya kecenderungan ya meminta seperti Bani Israel itu, sehingga Allah sampai kasih warning begini ya kan. Nah, terus terang saya belum punya wawasan yang cukup detail tentang hal itu, tetapi kalau kita coba renungkan di masa sekarang ya, kita kan nggak ketemu Rasul ya, lalu ayat ini tuh meaningnya apa kira-kira buat kita ya. Nah, kalau dipikir-pikir ini ada sedikit lanjutannya sih ya. Jadi menarik nih ya, apakah kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israel memintanya kepada Musa? Siapapun, nah ini kalau lanjutannya kok begini gitu kan, siapapun mengganti iman dengan kekafiran sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa bagian keduanya kok begitu ya? Kenapa kok tiba-tiba siapa yang mengganti iman dengan kafir kok tiba-tiba begitu yang dibahas itu? Nah, kadang-kadang kalau kita coba renungkan ya, ayat di Quran itu seperti seperti ngajak kita untuk mengevaluasi pola pikir atau bahkan habit yang sifatnya inherent gitu ya. Yang kelihatan di depan adalah permintaan kepada Rasul, itu yang kelihatannya eksplisit. Tetapi di balik permintaan itu ada sikap mental, ada pola pikir, ada kebiasaan, ada keyakinan. Nah, perilaku meminta kepada Rasul seperti perilakunya Bani Israel itu sebenarnya bukan hanya sekedar permintaan biasa. Itu adalah permintaan yang di baliknya ada kekafiran sebenarnya. Iya kan? Kenapa? Ya karena sebenarnya permintaan itu nggak akan muncul kalau mereka beriman. Ya, kalau mereka pure beriman kepada Nabi Musa, nggak mungkin minta itu. Kalau mereka pure beriman kepada Allah, nggak mungkin mereka minta dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi di balik permintaan itu sebenarnya ada kekafiran. Ya, yaitu tidak adanya iman ya. Gitu. Jadi ayat ini seperti ngajak kita ngevaluasi ya, jangan-jangan di balik permintaan-permintaan kita kepada Allah gitu ya, atau di balik pertanyaan-pertanyaan kita kepada Allah, atau di balik pertanyaan-pertanyaan kita atas hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan-jangan ada kekafiran ya. Jangan-jangan begitu ya. Pada saat video ini dibuat itu beberapa waktu yang lalu ya, saya cukup ramai lah di Twitter yang bahas soal sebagian orang ya, sebagian kecil sih sebenarnya di Indonesia yang lagi menganut ya, pola pikir tertentu ya, kemudian mulai mempertanyakan ajaran-ajaran agama. Misalnya
perempuan kok nggak boleh puasa pada saat lagi berhalangan bulanan gitu ya. Terus kemudian mempertanyakan ya, nyesek tahu ya kan, udah menjelang buka tiba-tiba dapet, terus harus batal, harus ganti gitu kan. Lalu diambillah entah pendapat siapa gitu ya, pendapat siapa yang mengatakan bahwa enggak, sebenarnya boleh gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya itu pendapat satu orang ya, compare tuh sekian banyak ulama lain gitu kan. Tapi poinnya sebenarnya adalah bukan logis atau enggak logis ya argumen itu ya. Tetapi poinnya adalah ya balik lagi, itu bukan iman. Kalau iman kan maka orang yang ahli sudah bilang apa gitu ya, kita sebagai yang enggak ahli kan belajar kepada yang ahli gitu. Oh, ahlinya bilang begini, kita pelajari, oh ya udah nih, ini bukan kalian kita ngikut aja, kita imani gitu ya, bahwa para ulama ini sekian banyak sudah menggunakan keahlian beliau untuk menjelaskan sebuah keputusan hukum ya, based on Quran, hadis dan lain sebagainya, ya kita terima gitu ya, karena pasti ada hikmah di balik itu ya kan. Ya hikmahnya itu yang kita cari ya. Bukan mempertanyakan ya, status hukumnya kan gitu. Nah, ini kan berbeda kan. Jadi di balik perbincangan soal tema tersebut itu bukan soal logis nggak logisnya ya, tetapi soal tidak adanya iman ya, soal kekafiran sebenarnya. Nah, jadi meskipun kita ini tidak di zaman Rasul ya, ayat ini menjadi relevan karena zaman sekarang masih ada ya orang yang mengaku beragama Islam tapi mempertanyakan apa yang diajarkan oleh Rasul ya, tentu saja melalui para ulama di zaman sekarang gitu ya. Ulama itu manusia biasa, betul sekali ya, bisa salah berijtihad, bisa ya kan. Itulah sebabnya kita juga mesti belajar dan cross check gitu ya, tetapi belajar dan cross checknya itu dengan kerendahan hati, dengan iman gitu, bukan dengan kekafiran gitu loh. Mengapa? Karena ya kita tahu bahwa kita ini orang awam gitu, ilmunya pasti kalah ya. Jadi ya kita belajar iya gitu ya, tapi kita harus juga tahu diri dan rendah hati bahwa kita nggak punya akses ya, seperti yang dimiliki oleh para ulama gitu. Jadi kalau ulama udah sebagian besar mengatakan demikian, ya oke lah gitu ya. Yang bisa men-challenge para ulama tentu saja para ulama juga gitu ya. Ya kan, dalam sejarah kan memang ada pola pikir yang berkembang, para ulama berbeda pendapat banyak. Tapi yang sanggup ya yang selevel mereka gitu ya. Jangan yang beda level kayak gitu kan. Nah, tapi terlepas dari isu yang dibahas, yang perlu kita waspadai adalah sebenarnya di baliknya itu jangan-jangan ada bibit-bibit kekafiran, yang berbahaya gitu kan. Nah, makanya kalimat keduanya kok begini ya kan, siapapun mengganti iman dengan kekafiran sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wah, ini kita ingat Al-Fatihah jadinya ya kan, tersesat itu kan ad-dhalin gitu ya, orang-orang yang bodoh kan sebenarnya kan, karena mengganti iman dengan kekafiran. Harusnya kita beriman lalu mencari hikmahnya, ini malah mempertanyakan gitu kan. Nah, ini yang namanya tersesat. Nah, kita mesti waspada ya, karena di ayat 109 itu dikatakan banyak di antara ahli kitab menginginkanmu menjadi kafir kembali setelah kamu beriman, karena rasa dengki dalam diri mereka dan setelah kebenaran jelas bagi mereka. Ini ya pernah kita singgung ya, bahwa ahli kitab itu orang-orang yang tahu persis ya bahwa Islam itu benar gitu ya, Al-Quran ini wahyu, tetapi karena kedengkian mereka kemudian mereka sengaja ya tidak mau beriman, dan ya tidak rela juga ya, tidak rela umat Islam ini punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh. Maka di antara mereka memang ada yang menginginkan kita menjadi kafir. Nah, tapi tidak semua tentu saja ya. Jadi tidak semua orang yang non muslim itu seperti itu ya.
Tapi ada. Nah, yang kita harus menyadari bahwa itu ada. Jadi, dan orang-orang yang menginginkan seperti ada orang-orang yang tahu bahwa kebenaran itu jelas ya. Ini bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang nggak belajar ya. Di muslim maupun non muslim itu sebenarnya kan dua-duanya, ada yang ahli, ada yang tidak ahli ya. Di sana juga ada yang tidak mendalam agamanya juga ada. Nah, tetapi yang jenis seperti ini tentunya yang ngerti ya, yang ngerti tapi menginginkan kita kafir itu ada. Nah, menariknya kan harusnya sikap kita keras dong ya sama orang kayak gini kan, karena pertama mereka ngerti dan mereka sengaja karena kedengkian menginginkan kita kafir. Itu kan berarti kita harus keras sama mereka kan gitu. Tapi menariknya enggak begitu, bos. Menariknya kalimat berikutnya Allah katakan, maka maafkan dan berlapang hatilah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini saya merenung panjang ya waktu baca terjemahan ayat ini ya, karena ya saya nggak menyangka gitu ya. Sementara di bagian lain kadang-kadang ada satu ayat yang mengajak kita berperang misalnya, ada tuh nanti ya bahas tentang itu ya. Saya pikir ayat seperti itu akan terkonek dengan situasi yang barusan kita bahas. Ternyata enggak. Ternyata bahwa kita menemui adanya orang yang menginginkan kita kafir, itu kita sikapnya tetap harus memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Ya karena kita yakin akan hari akhir ketika Allah nanti akan mendatangkan perintahnya, yaitu ya berupa sebuah pengadilan di hari akhir gitu. Dan tenang aja, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu kok gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan kedengkian orang-orang ini gitu. Nah, lebih lanjut lagi di ayat 110 bahkan Allah mereorientasi ya. Ya kita yang tadinya kesel gitu ya, kok kita nih diakal-akalin mungkin ya, kok kita nih didengkiin, kemudian diharapkan kekafirannya ya, disuruh memaafkan dan berlapang hati. Lebih jauh dari itu, Allah mengajak kita untuk memfokuskan pikiran kita, yaitu laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk dirimu sendiri, dan pasti kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot kita mengurusi ya kedengkian orang ya, keinginan orang untuk mencelakakan kita, untuk melihat kita celaka, untuk mengajak kita kafir gitu ya. Nggak usah kita pusingin, nggak usah kita menghabiskan energi kita ke sana. Cukup dimaafkan dan berlapang, ya bukan cukup sih, maksudnya orientasinya harusnya adalah memaafkan dan berlapang dada, berlapang hati, dan langsung action aja, yaitu sholat dan tunaikan zakat. Tetaplah beribadah, sholat, dan tetaplah beribadah sosial ya, menunaikan zakat. Soalnya segala yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Berarti kalau dibalik, ya yang mereka lakukan itu untuk diri mereka sendiri. Kedengkian mereka, akal bulus mereka itu nanti akan mereka tanggung sendiri. Dan yang akan kita tanggung adalah amalan-amalan kita sendiri. Jadi daripada menghabiskan energi ngurusi itu, fokuslah kepada hal-hal yang menjadi amalan kita gitu. Nah, karena Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat kesungguhan kita beribadah gitu ya. Allah tidak akan peduli dengan kedengkian mereka kepada kita ya. Allah hanya peduli kepada apa yang kita lakukan. Di sisi lain Allah akan mengadili kedengkian itu ya. Meskipun kedengkian itu disembunyikan misalnya, tentu saja tidak dieksplisitkan gitu ya. Itu akan diadili sama Allah karena Allah tahu isi hati orang gitu. Jadi kamu gak usah mikirin lah ya. Kamu fokus aja, laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan kerjakan segala kebaikan lah, karena itu untuk dirimu sendiri gitu. Nah, dan pada saat kita melakukan itu gitu ya, mereka akan mempropagandakan ya kedengkian mereka dengan kalimat-kalimat seperti ayat 111 ya. Mereka Yahudi dan Nasrani berkata, ini tentu saja tidak semua ya, secara eksplisit, atau mungkin ya at least nggak open lah, mungkin nggak semua orang open.
Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ini salah satu bentuk propaganda mereka ya, bahwa yang masuk surga tuh hanya orang Yahudi dan Nasrani aja ya. Orang umat Islam itu sebagai agama terkutuk ya, karena berasal dari, ini panjang nih penjelasannya katanya nih, dari Nabi Muhammad itu kan dari turunan, nanti di kan belakang ada kisah tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu punya keturunan Nabi Ishak dan seterusnya ya, banyak nabi-nabinya itu adalah Bani Israel yang diberkahi, sementara umat Islam tuh dari Nabi Ismail terus putus tiba-tiba Nabi Muhammad. Ini pasti umat yang terkutuk ini, yang terlaknat gitu kan. Nah gitu kan pola pikir mereka. Dan di sini dikatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Nah mereka akan mempropagandakan kayak gitu. Nah tapi tenang aja, itu hanya angan-angan mereka gitu. Jadi tenang aja, kamu nggak usah peduli ya, wahai umat Islam ya, kita nih nggak usah peduli, karena itu cuma angan-angan mereka doang gitu. Itu, nah Rasulullah diminta untuk mengcounter itu ya, katakan Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang benar, karena mereka nggak akan sanggup kok. Buktiin aja apa dasarnya mengatakan bahwa hanya Yahudi dan Nasrani yang akan masuk surga. Nggak ada ya. Di kitab mereka nggak akan ketemu ya, kecuali mungkin argumen-argumen yang mereka karang-karang sendiri gitu. Nah itu satu cara mungkin ya memahami hal ini. Tapi di sisi lain, kalau kita berkaca kepada kita ya sebagai umat Islam, maka perilaku ini sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin ada loh ya, ada sebagian umat Islam yang umat Islam kan banyak alirannya di zaman sekarang ya, yang kalimatnya mirip-mirip begini ya. Nggak akan masuk surga kecuali golongan kita, nggak akan masuk surga kecuali yang mengikuti pengajian di tempat kita, nggak akan masuk surga kecuali yang ngajinya sama ustadz kita, sama kiai kita. Nah hati-hati ya terhadap pola pikir dan kalimat seperti ini, karena jangan-jangan ini adalah angan-angan kita saja ya, sebab buktinya belum tentu ada. Ya kan, Islam itu ya di Al-Quran ini ya keseluruhan inilah ya. Al-Quran tidak pernah menspesifikkan golongan mana akan lebih benar daripada yang lain, enggak. Islam itu ya satu. Kenyataannya ada ormas ya, ada aliran, itu cara manusia untuk belajar lah ya, karena kan kenyataannya kita selalu ada dalam sebuah kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan itu nggak ada masalah ya. Problemnya adalah kita menganggap kelompok kita yang paling benar. Orang itu bisa benar bisa salah, iya. Organisasi bisa benar bisa salah, iya. Tidak ada organisasi, ormas ya, pengajian yang sempurna, itu jelas. Dan itulah yang harusnya kita sadari tentang diri kita sendiri, bukan kesadaran untuk menunjuk orang gitu ya. Jadi kalau kita ngaji sama siapapun ya sadari bahwa tempat kita ngaji ini bisa jadi ada kurangnya. Itu yang perlu kita lakukan, bukan menggunakan argumen ini untuk mengatakan bahwa yang di sana salah tuh, yang di sana ngawur tuh gitu ya. Jadi argumen tentang tidak sempurnanya manusia itu harusnya kita pakai buat diri kita gitu, buat ngecek diri kita, bukan buat menjudge orang lain. Nah karena sikap seperti itu mirip nih dengan kalimat ini ya. Tidak akan masuk surga kecuali kita, kan bahaya ya gitu. Yang kalau dipikir-pikir ya apa buktinya, nggak ada juga buktinya ya. Ya kan, apa buktinya kalau ormas kita nih akan masuk surga? Belum tentu ya, nggak ada juga ya ormas. Di mana dijelaskan ada ormas bisa masuk surga? Nah menariknya adalah Allah tegaskan di ayat 112 gitu ya, yaitu bukan seperti itu ya, bukan gitu cara mikirnya ya. Cara mikirnya adalah siapapun yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah ya, jadi Islam itu kan bukan label namanya kan, tetapi penyerahan dirinya itu yang paling penting kan ya.
berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik. Nah, jadi berserah diri hatinya, pikirannya ya. Jadi sepenuhnya menjadi muslim, bukan hanya judulnya saja ya. Dan berbuat baik ya, diekspresikan dalam amal berbuat baik, ia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut kepada diri mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi mikirnya jangan golongan siapa yang benar gitu. Mikirnya adalah semua orang ya, itu punya potensi masuk surga kalau satu ya, sepenuhnya berserah diri pada Allah ya. Jadi kalau kita memang sudah Islam statusnya dari lahir ya, yakinlah kita sudah berserah diri kepada Allah dan terus berbuat kebaikan gitu. Itulah yang akan selamat gitu. Jadi fokusnya memang ke dalam gitu ya, apakah saya sudah berserah diri, apakah saya terus berbuat kebaikan. Hati-hati dengan sikap tadi menunjuk orang lain dan merasa bahwa kita yang pasti akan masuk surga. Tuh. Nah, mungkin itu dulu ya. Saya terus terang tertampar-tampar sih di bagian ini ya, karena godaan untuk menilai orang tuh selalu ada ya. Godaan untuk menilai orang, untuk mengadili orang selalu ada. Ya macam-macam lah ya. Pada saat kita ngerasa lebih baik sedikit, terus ngelihat orang lain yang belum kayak kita, tuh pasti ada godaan untuk menilai, baru segitu. Nah, padahal kita juga masih jauh gitu kan dari bagus. Nah, ini peringatan yang sangat menohok, yang menampar ya, bahwa fokusnya nggak begitu ya. Fokusnya adalah kalau kita memang pengen benerin diri ya, cek aja terus ya diri kita gitu ya. Cek aja terus amal kita, bukan ngecekin dan mengaudit amal orang gitu. Nah, itu satu sisi ya. Poin yang berikutnya adalah ketika ada cemoohan dari orang gitu ya, ketika ada orang-orang yang tidak menginginkan kita menjadi baik, maafkan ya, maklumi, maafkan gitu. Dan balik lagi fokus aja pada apa yang bisa kita lakukan, laksanakan sholat, tunaikan zakat ya, berbuat kebaikan terus aja, karena itu yang dilihat. Nah, oh ya, poin yang tadi itu ya, yang orang kafir menginginkan kita menjadi kafir itu sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan hanya itu aja sih. Bukan hanya ada orang ahli kitab yang menginginkan kita buruk, tapi di zaman sekarang bisa jadi loh ada orang yang bukan ahli kitab, statusnya bisa jadi muslim ya, tetapi tidak menginginkan kita baik. Ada nggak? Ada ya, orang-orang yang mungkin lihat kita bagus dikit ya, kemudian ya elah so alim banget sih. Nah, itu statusnya Islam loh. Mereka menghalangi kita ya, mereka tidak menginginkan kita menjadi terus orang yang baik. Nah, itu yang ya bukan perlu diwaspadai sih ya. Balik lagi kaidahnya sama ya, kalaupun itu terjadi ya, kalaupun kita dianggap so alim sama sesama muslim, kalaupun kita dianggap sok baik sama sesama muslim, maafkan, maklumi, dan fokuslah kepada amal yang bisa kita kerjakan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.